Saya tanyakan ke tim pemenangan calon independen Dharma Kun, Bang Ihsan, tadi Anda mendengar pernyataan dari Bawaslu bahwa saat ini masih berproses, masih diinvestigasi begitu ya. Anda optimis tidak calon jagoan Anda ini benar-benar bisa lolos dengan smooth sampai dengan pendaftaran nanti? Ya, selamat malam. Tentu saja optimis ya, karena kalau kita melihat angka-angka yang disampaikan dari Bawaslu tadi, 300, kemudian ada lagi tambahan 5 malam ini, tentu masih di bawah 400 ya, yang kemudian menyanggah atau merasa bahwa mereka dicatut. Itu masih totalnya masih di bawah 1% ya dari total dukungan yang sudah kami serahkan dan dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU sebelumnya. Jadi saya kira masih optimis karena masih jauh dari dukungan yang sudah kami serahkan. Oke, Bang Ihsan, Pak Dharma itu kan mengatakan begini, mengaku tidak ikut-ikut galang KTP, ada relawan yang bekerja mengumpulkan. Nah, Anda kan sebagai salah satu tim relawan begitu ya, bahkan tim pemenangan, tentu bisa menjelaskan bagaimana sebetulnya proses dan cara pengumpulan KTP yang bisa dihimpun segitu banyaknya dalam waktu yang cukup singkat ya, beberapa bulan saja, beda dengan cerita Ahok dulu bahkan. Ya, jadi sebenarnya polemik yang kita diskusikan malam ini sebenarnya sudah kami prediksi sejak awal. Karena kami melihat bahwa sekalipun calon independen ini dimungkinkan oleh konstitusi, tapi secara realitis itu kurang masuk akal begitu. Kenapa tidak? Kita itu cuma diberikan tenggat waktu hanya kurang dari 3 bulan untuk mengumpulkan KTP 7,5% yang nilainya atau totalnya hampir 600.000 lebih. Dan kemudian kita juga diberikan tenggat waktu kurang dari 5 hari atau 4 hari dari tanggal 8 sampai tanggal 12 untuk menguploadnya ke sistem Silon. Jadi sebenarnya di awal telah terjadi perdebatan ini antara kami, Bawaslu juga sering kali ada dalam pertemuan kita dengan KPU, kita sudah menganggap bahwa ini sudah tidak mungkin. Tapi karena kita ingin tetap ada dan berkontestasi, kita kemudian memanfaatkan media sosial untuk menghimpun dukungan. Jadi dari berbagai media sosial itu orang kemudian menyampaikan dukungan ke kami kemudian menindaklanjuti agar mereka secara sporadis untuk bisa mengumpulkan KTP di lingkungan mereka. Jadi hanya sosial media tidak melakukan pertemuan sama sekali dengan masyarakat antara Dharma Pongrekun dengan juga Kun Wardana ya, kepada masyarakat tidak ada? Tentu ada juga berbagai pertemuan, terutama dengan relawan-relawan kita yang menjadi katalisator. Jadi kita sebenarnya memanfaatkan media sosial sehingga kita ini di tim itu sebagai katalisator untuk mengumpulkan dukungan dari masyarakat yang diantaranya datang juga secara gelondongan. Misalnya ada yang datang bawa 500 surat dukungan dan KTP, ada yang datang bawa 1.000, ada bahkan datang bawa 2.000 dan ada yang lebih banyak lagi. Nah, dukungan-dukungan itu kemudian oleh tim di kantor pemenangan kita pilah berdasarkan kelurahan, kecamatan, lalu kemudian itu kita upload. Kita sebenarnya kalau dimungkinkan atau diberikan ruang dan waktu yang cukup untuk melakukan verifikasi internal, kemungkinan ini tidak terjadi. Tapi karena kita seperti dikondisikan oleh waktu, kita harus mengupload sebanyak mungkin sesuai dengan jumlah minimal yang bisa kita serahkan, lebih dari 600.000 itu. Dan kita tahu juga bahwa KPU itu punya mekanisme verifikasi administrasi dan faktual. Atau dan verifikasi faktual, dan kita berharap bahwa verifikasi yang dilakukan oleh KPU itulah yang kemudian dengan sendirinya akan memilah mana saja data atau dukungan yang bisa dipinggirkan karena memang tidak memenuhi syarat dan mana saja yang memenuhi syarat. Dan faktanya kita tahu kemudian KPU sudah melakukan verifikasi administratif tadi, kemudian sudah melakukan verifikasi faktual. Dan poskonya sekarang masih dibuka, Bang Ihsan. Kita masih menunggu juga proses pleno yang berlangsung antara KPU dan juga Bawaslu. Terima kasih Pak Beni sudah bergabung bersama kami di Panggung Demokrasi, dan nanti kita akan lanjutkan lagi diskusi dengan Bang Ihsan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.